Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria paruh baya yang diketahui bernama Papi Sabinsky. Papi adalah seorang mantan tentara yang kini telah beralih profesi menjadi tukang pembuat roti, alias The Baker. Sampai saat ini, Papi masih dihantui oleh kisah masa lalunya yang kelam. Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan Peter, anak sematawayang Papi Sabinsky. Peter adalah seorang supir limusin dari sebuah bandara. Selesai membeli aksesoris untuk putrinya, Peter langsung mengarah ke tempat parkir hotel untuk menjemput seorang penumpang. Sembari menunggu si penumpang, Peter memutuskan untuk rebahan sejenak di dalam mobilnya. Tak lama kemudian, si penumpang akhirnya muncul, dan ternyata, ia adalah seorang tangan kanan bos mafia. Terlihat si tangan kanan ketua mafia itu, sedang mengambil sebuah tas berwarna oranye, di dalam sebuah mobil. Pada waktu yang bersamaan, si tangan kanan bos mafia ini diserang, oleh sekumpulan pria, yang datang secara tiba-tiba. Yang mana kejadian ini, disaksikan oleh Peter, dari dalam mobilnya. Pada akhirnya, si tangan kanan bos mafia, berhasil membantai mereka semua. Walaupun ia sendiri, juga dalam keadaan sekarat, akibat ditusuk berkali-kali. Peter yang panik, lantas keluar dari mobil, berniat menolong si tangan kanan bos mafia. Namun tiba-tiba, Peter malah berubah pikiran, setelah melihat tas oranye, milik si tangan kanan bos mafia tersebut. Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan Lucy, anak sematawayang Peter. Lucy adalah anak yang sangat pendiam, dan sering dibully oleh teman-teman sekolahnya. Tak lama kemudian, Peter datang menjemput Lucy, yang kelas belajarnya masih belum selesai. Alright. Hop in, come on. What? Dengan begitu tergesa-gesa, Peter mengajak putrinya pergi, yaitu dengan dalih, liburan di luar kota. Singkat cerita, Peter dan Lucy sampai di kota tujuan yang terletak di sebuah pulau kecil. Kemudian, Peter mendatangi Papi Sabinsky di toko rotinya. Kemudian, Papi mempersilakan Peter dan Lucy, alias anak dan cucunya tersebut, masuk ke dalam dan mencicipi roti buatannya. Peter lantas memberitahu Papi, kalau dirinya berencana akan memulai sebuah bisnis yang pasti akan sangat menguntungkan. Mengingat, Peter sudah punya modal yang cukup untuk memulai bisnis besar tersebut. Sampai detik ini, Peter masih merahasiakan kejadian yang ia saksikan di tempat parkir hotel. Termasuk tas berwarna oranye, milik si tangan kanan bos mafia yang ia curi. Yang mana isi di dalam tas tersebut, hanya Peter saja yang mengetahuinya. Di sela obrolan, Peter ditelepon oleh seorang temannya. Ternyata ini baru pertama kalinya, Papi bertemu dengan cucunya ini. Sehingga keduanya tampak canggung, karena belum mengenal satu sama lain. Sementara itu, Peter malah terlihat kesal, selesai teleponan dengan temannya tersebut. Kemudian, Peter malah meminta Papi, merawat Lucy untuk sementara waktu. Peter mengatakan, ia harus kembali ke kota sekarang juga, karena ada urusan penting, yang harus segera ia selesaikan. Peter berjanji, setelah urusannya selesai, ia akan kembali menjemput Lucy. Karena Peter sudah berencana, akan membawa Lucy pindah ke kota lain, dan memulai hidup baru di sana. Akan tetapi, Lucy menolak untuk tinggal bersama Papi, dan bersikeras ingin ikut bersama Peter. Dalam keadaan kesal, Lucy lantas masuk ke dalam mobil Peter. Kemudian, Lucy malah membuka tas berwarna oranye, milik si tangan kanan bos mafia, yang dicuri oleh Peter. Berpindah ke Papi, yang ternyata juga menolak, untuk merawat Lucy, walaupun 1 hari saja. Mengingat, Papi tidak begitu suka, berurusan dengan anak kecil. Tapi karena Peter terus memohon, akhirnya Papi pun setuju, merawat Lucy 1 hari saja. Setelah saling sepakat, Peter langsung menemui Lucy, dan berhasil membujuknya, untuk tinggal bersama Papi. Peter berjanji kepada Lucy, kalau besok lusa, ia akan datang lagi, untuk menjemput putrinya tersebut. Tapi belum sampai 1 jam Peter pergi, Lucy sudah membuat Papi kesal. Dari sini jelas terlihat, kalau Papi Sabinsky memang tidak begitu suka dengan anak kecil. Meskipun Lucy adalah cucu kandungnya sendiri.
want to be blind as well as mute. See? Good. Apalagi sosok Lucy yang pendiam, dan sangat susah untuk diatur. Bahkan secara diam-diam, Lucy malah mencuri uang milik Papi. Lalu di sore harinya, Papi membawa Lucy ikut dengannya, mengantar roti yang dipesan oleh pelanggan. Tapi Lucy menolak untuk pergi, sebelum Papi bersedia, mengenakan sabuk pengamannya. Awalnya Papi menolak, karena dirinya sudah sangat terbiasa, berkendara tanpa memakai seatbelt. Tapi karena si cucu terus mendesak, Papi pun akhirnya mau mengalah. I'm a grown man. Fine. Jesus. Lalu pada tengah malamnya, Papi kembali mengalami mimpi buruk. Sehingga teriakan keras dari Papi, membuat Lucy kaget dan terbangun. Berpindah ke Peter, yang baru sampai ke kontrakannya, sembari membawa tas orang tersebut. Namun di dalam kontrakan tersebut, sudah ada seseorang yang menunggu Peter. Ia diketahui bernama Vicky, yang juga tangan kanan seorang bos mafia. Sementara itu, Papi dibuat kesal oleh Lucy, yang tampak sebab yang jelas, malah mengacak-acak roti di tokonya. Huh? That's how we raised you? Berpindah ke Peter, yang lantas memberitahu Vicky, semua yang terjadi, di tempat parkir hotel waktu itu. Kemudian, Peter menyerahkan tas oranye yang ia curi, yang dimana ternyata, tas itu adalah milik bos Vicky. Namun setelah tas itu diperiksa, ternyata isinya hanyalah pakaian, dan foto putri Peter, yaitu Lucy. Kemudian, Vicky menugaskan anak buahnya, untuk menghajar Peter, dan membuatnya buka mulut. Vicky juga mengancam, akan menghabisi Lucy, yaitu putri Peter. Apabila Peter masih bungkam, terkait di mana ia sembunyikan, barang yang ada di dalam tas orang tersebut. Peter yang tidak ingin putrinya celaka, langsung menelpon Papi, saat itu juga. Setelah tersambung, Peter lantas meminta Papi, untuk melindungi putrinya, apapun yang terjadi. Karena Peter yakin, yang mengambil barang di dalam tas tersebut, tak lain adalah Lucy. Apabila Vicky mengetahui akan hal tersebut, Lucy pasti akan dihabisi. Karena Peter masih tetap saja bungkam, Vicky pun langsung menghabisinya. Yang mana kejadian tersebut, didengar langsung oleh Papi, dari panggilan telepon yang masih tersambung. Akan tetapi, Papi masih bingung, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa mereka menghabisi Peter. Kemudian, Papi memaksa Lucy memberitahu, apa sebenarnya pekerjaan Peter. Menanggapi itu, Lucy langsung menunjukkan barang, yang sebelumnya, ia ambil dari tas berwarna oranye tersebut. Yang mana ternyata, tas berwarna oranye tersebut, berisi barang haram jenis baru, yang bernilai ratusan juta dolar. Akhirnya Papi pun paham, motif kenapa Peter dihabisi. Dikarenakan Peter, telah mencuri barang haram, milik seorang bos mafia brutal. Dan inilah bisnis menguntungkan, yang dibicarakan oleh Peter sebelumnya. Setelah mengetahui ini semua, Papi langsung menyembunyikan semua barang haram jenis baru tersebut ke dalam beberapa potongan roti. Kemudian, Papi membawa Lucy bersembunyi ke tempat yang lain. Karena Papi sangat yakin, geng mafia brutal tersebut akan mendatangi toko rotinya untuk menangkap Lucy perihal barang haram tersebut. Berpindah ke Vicky, yang disemprot oleh bos besarnya, yang diketahui bernama Ramon. Ramon menjadi sangat murka, mengetahui barang haramnya telah hilang. Ramon langsung memaksa Vicky mendapatkan barang haram itu kembali, yaitu dengan menemukan putri Peter. You should find her. I depend on you, Vic. Berpindah ke Papi, yang telah sampai ke rumah Peter, untuk memastikan apakah putranya itu memang benar-benar sudah tewas. Namun sudah tidak ada orang di sana, karena ternyata mayat Peter telah mereka bersihkan, guna menghilangkan jejak bukti. Kemudian, Papi bertemu dengan tetangga Peter, yang diketahui bernama Lisa. Lisa lantas memberitahu Papi, kalau dirinya cukup sering mengantar Lucy ke sekolah. Yaitu sejak ibu Lucy tewas dalam kecelakaan mobil. Lucy yang selamat dari kecelakaan, berubah menjadi sosok yang pemurung, dan cenderung sedikit nakal. Dari sini Papi baru paham, kenapa Lucy selalu bersikeras,
agar Papi selalu memakai sabuk pengaman ketika sedang berkendara. Karena Lucy tak ingin Papi bernasib sama dengan ibunya. Papi akhirnya juga paham kenapa sosok Lucy sangat pendiam dan agak sedikit nakal. Yaitu karena mengalami trauma dampak dari kecelakaan maut tersebut. Tak lama berselang, Papi menemukan sebuah buku catatan milik Peter anaknya. Gunshot? Kemudian, Papi mengarah ke kantor polisi, melapor terkait pembunuhan putranya. Tapi tanpa adanya bukti yang jelas, polisi tentu tak bisa berbuat banyak. Mengingat Papi hanya mendengar aksi pembunuhan itu lewat panggilan telepon saja. Not much to go on here. Si ketua polisi yang penasaran, lantas bertanya kepada Papi. Dari mana Papi bisa mengetahui jenis pistol yang mereka gunakan untuk menghabisi Peter? Hanya mendengarnya lewat telepon saja. Si ketua polisi masih belum tahu kalau Papi Sabinski adalah mantan veteran tentara, yang memang sudah sangat paham dengan segala jenis senjata. Bahkan, hanya dengan mendengar bunyi tembakannya saja, Papi sudah bisa langsung tahu. Akan tetapi, Papi malas menjelaskannya secara terperinci, dan memilih pergi dari sana. Just to check. Karena polisi tidak bisa diandalkan, pada akhirnya, Papi memutuskan untuk turun tangan, membantai geng mafia tersebut satu persatu, untuk balas dendam. Setelah itu, Papi membawa Lucy makan siang di sebuah kafe. Dari buku catatan milik Peter, pada akhirnya, Papi mendapat sebuah petunjuk, yaitu jadwal keberangkatan penerbangan Peter di sebuah bandara. Saat itu juga, Papi mendatangi bandara tersebut. Setibanya di sana, Papi melihat tempat parkir bandara tersebut, yang ternyata sudah disegel oleh pihak kepolisian. Karena di lokasi tersebutlah, mereka menemukan jasad Peter. Setelah itu, Papi melihat mayat putranya di dalam ruang forensik. Dari keterangan polisi, Peter dinyatakan tewas karena bundir. Di dalam darah Peter, juga terdapat zat barang haram jenis baru. Namun Papi sangat yakin, Peter bukan tewas karena bundir, tapi dihabisi oleh geng mafia. Karena Papi sendirilah, yang mendengar lewat panggilan telepon, ketika putranya ditembak sampai tewas. It's my son. Supaya tidak membuat Lucy sedih, Papi terpaksa harus berbohong, berkata kalau Peter kemungkinan masih hidup, karena jasadnya belum ditemukan. He's alive, but cry when we're done. Sejak hari itu, Papi pun memulai misi, mencari pelaku pembunuh Peter, untuk balas dendam. Dimulai dengan mencari teman Peter, yang menghubunginya saat di toko roti. Kemudian, Papi mendatangi sebuah kawasan geng preman, tempat para pemakai biasa nongkrong. Papi lantas bertanya kepada seorang pecandu, terkait barang jenis baru tersebut. Awalnya pria ini enggan bercerita, namun setelah Papi berjanji, akan memberinya barang haram jenis baru tersebut, akhirnya ia mau bicara. Pria ini memberitahu Papi, kalau barang haram jenis baru ini, lumayan sulit untuk ditemukan, dan harganya cukup mahal. Kemudian, Papi bertanya terkait teman Peter, yang diketahui bernama Jack Hunter. Pria ini mengatakan, kalau Jack Hunter adalah seorang bandar barang haram, yang cukup dikenal oleh sebagian besar pemakai. Setelah mendapatkan info tersebut, Papi bergegas pergi dari sana. Saat hendak menuju ke dalam truk, Papi malah diserang oleh dua orang preman, yang berniat ingin merampoknya. Namun dengan begitu sigap, Papi berhasil membantai mereka berdua. Di mana kejadian tersebut disaksikan oleh Lucy dari dalam truk Papi. Lucy sama sekali tidak menyangka kalau sang kakek yang sudah cukup tua ternyata lumayan brutal juga. Bahkan, Lucy sampai takut dengan Papi dan enggan membuka pintu truk tersebut. Akan tetapi, karena kasihan melihat Papi kehujanan, akhirnya Lucy pun mau membuka pintu truknya. Kemudian Papi menasehati Lucy agar segera menutup kedua matanya apabila perkelahian seperti tadi terjadi lagi. Karena kemungkinan besar, kejadian yang mungkin jauh lebih brutal, akan kembali terjadi. Setelah itu, Papi dan Lucy menginap di sebuah hotel untuk beristirahat. Papi akhirnya membuka diri untuk menerima kehadiran Lucy di hidupnya. Satu-satunya keluarga Papi yang masih hidup sampai sekarang, dan akan ia lindungi sampai kapanpun. Berpindah ke Vicky, yang mendatangi markas geng preman, yang tadi didatangi oleh Papi.
Setelah Vicky mendengar gosip, ada barang haram jenis baru yang beredar di kawasan tersebut yang dibawa oleh seorang pria tua. Ternyata kedua preman tadi telah tewas dibantai oleh Papi. Si bos preman lantas memberitahu Vicky kalau yang membantai kedua anak buahnya adalah seorang pria tua yang membawa barang jenis baru, yaitu jenis barang haram baru yang hanya diproduksi oleh geng mafia Vicky. Si bos preman juga memberitahu Vicky kalau pria tua tersebut, yaitu Papi, tengah mencari seorang bandar yang bernama Jack Hunter. Mendengar hal tersebut, Vicky langsung menugaskan geng preman untuk menangkap Papi hidup-hidup dan dibawa ke hadapannya. Vicky sangat yakin barang haram yang ia cari sekarang ada di tangan Papi. Isn't motivation enough? Go on. Sementara itu, si ketua polisi mendapat laporan terkait seorang pria paruh baya yang membuat keributan di kawasan geng preman, sembari membawa barang haram jenis baru. Si ketua polisi langsung menugaskan anak buahnya untuk melacak identitas pria tua tersebut. Berpindah ke Papi, yang terlihat tengah memantau Jack Hunter, yaitu teman Peter, yang sedang bertransaksi barang haram. Sementara itu, ketua polisi mendapat laporan kalau si pria tua yang mengamuk di kawasan geng preman ternyata adalah Papi, yaitu ayah dari Peter, jasad pria yang mereka temukan di bandara tempo hari. Akan tetapi, anak buah si ketua polisi gagal melacak latar belakang Papi, karena setelah ditelusuri tidak ditemukan informasi apapun tentang masa lalu Papi. Mendengar hal tersebut, tentu si ketua polisi semakin penasaran siapa sebenarnya sosok Papi yang memiliki keahlian dalam mendeteksi jenis senjata api hanya dengan mendengar dari suara tembakan, meskipun hanya lewat panggilan telepon saja. Berpindah ke Papi dan Lucy yang mengikuti Jack sampai ke rumahnya. Kemudian, Papi menyuruh Lucy menunggu di dalam mobil dan jangan pernah keluar, apapun yang terjadi. Kemudian, Papi berusaha menyusup ke dalam rumah Jack dengan menyamar sebagai pengantar roti, sembari membawa sebilah pisau. Dan setelah pintu rumah terbuka, inilah yang diperbuat oleh Papi. Kemudian, Papi menginterogasi Jack terkait pelaku yang menghabisi Peter. Akan tetapi, Jack bersikeras mengatakan ia tidak kenal dengan Peter. Di saat yang bersamaan, ada dua orang preman lokal yang terlibat perkelahian di depan truk milik Papi. Lucy yang berada di dalam truk tersebut sontak menjadi panik dan ketakutan. Sehingga tanpa berpikir panjang, ia memilih keluar dari truk dan langsung mendatangi Papi yang berada di rumah Jack. Sementara itu, Jack akhirnya mau buka mulut setelah diancam akan dihabisi. Sehari sebelum ditemukan tewas, Peter dan Jack sudah sepakat akan menjual barang haram jenis baru tersebut kepada seorang bos gangster yang diketahui bernama Sirko. Akan tetapi, setelah seharian menunggu, Peter tak kunjung datang juga. Sampai keesokan harinya, Jack mendengar berita perihal Peter yang ditemukan tewas. Akan tetapi, Jack tidak tahu siapa pelaku yang menghabisi Peter. Jack lantas memberitahu Papi alamat sebuah klub malam yang dikelola oleh Sirko. Pada saat yang bersamaan, Lucy pun datang. Melihat ada kesempatan, Jack berusaha menyerang Papi. Namun dengan sigap, Papi berhasil membalikkan keadaan dan berhasil membantai Jack. Kemudian, Papi bergegas membawa Lucy masuk ke dalam truk. Papi marah besar kepada Lucy yang tidak mendengar perintahnya untuk tidak keluar dari truk. Akan tetapi, Lucy malah ngambek karena dimarahi oleh Papi. Sadar karena sikapnya sudah kelewatan, Papi pun meminta maaf kepada Lucy. Papi pun terjanji tidak akan memarahinya lagi, apalagi sampai dibentak seperti tadi. Berpindah ke Vicky, yang kembali didesak oleh Ramon, agar segera menangkap Papi dan Lucy. Karena si pembuat roti tersebut, sudah mulai membuat kekacauan di wilayahnya, dan bahkan, polisi pun sudah ikut terlibat. I need you dependable, Vic. Pada malam harinya, Papi mendatangi klub malam, untuk mencari si bos gangster, yaitu Sirko. Ketika Sirko mengarah ke toilet, Papi pun membuntutinya, hingga terjadilah baku hantam sengit. Setelah berhasil dilumpuhkan, Sirko tetap memilih bungkam, terkait pelaku yang menghabisi Peter. Sehingga dengan senang hati, Papi pun langsung menghabisinya.
Setibanya di kamar hotel, Papi langsung diomeli oleh Lucy. Lucy merasa Papi telah berbohong mengenai ayahnya, yaitu Peter, yang sebenarnya telah meninggal. Namun pada akhirnya, Papi berhasil menenangkan sang cucu. Berpindah ke si ketua polisi, yang mendatangi klub malam, dan melihat rekaman CCTV, ketika Papi menghabisi Sirko. Ketika si ketua polisi lengah, si wakil langsung mengirim screenshot dari rekaman CCTV tersebut kepada si tangan kanan bos mafia, yaitu Vicky. Ternyata si wakil ketua polisi ini adalah oknum aparat korup yang menjadi antek-antek geng mafia. Sementara itu, Papi memutuskan untuk menghentikan misi balas dendamnya. Karena Papi tidak ingin si cucu sampai kenapa-napa akibat ambisi Papi untuk balas dendam. Papi dan Lucy bersiap meninggalkan hotel dan kembali ke pulau. Pada saat yang sama, dua orang anak buah Papi muncul, berniat ingin menculik Lucy. Akan tetapi, Papi berhasil membantai mereka berdua. Tapi ternyata, Papi juga terluka, dan akhirnya tak sadarkan diri. Kemudian, Lucy bergegas membawa Papi ke rumah sakit. Pada saat yang bersamaan, Vicky mendapat kabar dari wakil polisi, terkait Papi, yang dilarikan ke rumah sakit. Singkat waktu, Papi akhirnya sadar dari pingsannya. Kemudian, Papi menyuruh Lucy membeli makanan. Tapi saat hendak beranjak keluar, Lucy melihat 3 orang anak buah Vicky, yang tengah mencari ruangan Papi dirawat. Dan sialnya lagi, seorang dari mereka bertiga, berhasil mencegat Lucy, dan memaksanya memberitahu, di ruangan mana Papi dirawat. Tanpa melakukan perlawanan sedikit pun, Lucy lantas mengantar pria ini, menuju ke ruangan Papi. Sementara itu, Lucy sengaja menunjukkan ruangan yang salah, dan bergegas kabur dari pria ini. Sedangkan yang lainnya, berhasil menemukan ruangan Papi, namun inilah yang terjadi. Sampai pada akhirnya, Papi berhasil membantai mereka semua. Setelah itu, Papi bergegas membawa Lucy pergi dari sana. Tak lama berselang, si ketua polisi masuk ke ruangan Papi, dan menemukan mayat para anak buah Vicky. Dari ponsel salah satu anak buah Vicky, si ketua polisi akhirnya mengetahui, kalau wakilnya adalah seorang pengkhianat. Sampai pada akhirnya, inilah yang terjadi. Berpindah ke Lucy, yang ternyata berhasil mengambil ponsel salah seorang anak buah Vicky. Di dalam ponsel tersebut, Papi akhirnya mendapat petunjuk terkait alamat Vicky. Singkat waktu, Papi berhasil melumpuhkan Vicky. Kemudian, Papi memaksa Vicky membawanya menemui si bos mafia, yaitu Ramon. Setibanya di kawasan markas Ramon, Papi lantas menyuruh Lucy untuk menunggu di dalam mobil saja. Sementara Papi dan Vicky masuk ke dalam menemui Ramon. Dalam perjalanan menemui Ramon, Papi langsung menghabisi Vicky, pelaku yang telah menghabisi putranya. Singkat waktu, Papi bertemu langsung dengan Ramon. Yang mana ternyata, Papi dan juga Ramon sudah saling mengenal satu sama lain. Setelah pensiun dari dunia kemiliteran, Papi pernah bekerja untuk Ramon, yaitu sebagai pembunuh bayaran. Tapi sejak istrinya meninggal, saat melahirkan putranya, yaitu Peter, Papi memutuskan untuk bertobat. Lalu mengasingkan diri ke sebuah pulau, dan beralih profesi menjadi tukang roti, alias tebakar. Kemudian, Papi menyerahkan barang haram tersebut, yang telah dicuri oleh Peter anaknya. Karena sudah sama-sama impas, Papi meminta Ramon berjanji, untuk tidak pernah lagi, mengganggu dirinya dan Lucy. Jika cucunya sampai Ramon sakiti, maka Papi tidak segan-segan membrutal lagi, yaitu membantai Ramon berikut dengan seluruh keluarganya. Dan Ramon pun menyetujui kesepakatan damai dari Papi. Di akhir film, terlihat Papi dan Lucy sudah berada di bandara dan bersiap akan kembali ke pulau. Dan untuk yang pertama kalinya, Lucy mau berbicara sejak ibunya meninggal dunia. Kemudian, film pun selesai.